Shalom adik-adik, Shalom. apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Udah siap dong, Kak? Nah adik-adik, pada hari ini kakak-kakak guru sekolah minggu GMI Sungayoran Bekasi dipercayakan untuk melayani adik-adik sekolah minggu wilayah 2. Nah sebelum kita mulai ibadah, boleh dong kita kenalan dulu. Hai, nama kakak Stefani Manurung. Hai, nama Abang Pontinus Tambunan. Halo, nama Abang Ariel Sialagan. Nah, kalau udah kenalan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran, tidak terganggu oleh kanan kiri, dan kita persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari terbit matahari. Pakai gerakan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Abang Pontinus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu meskipun persekutuan kami lewat online. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Adik-adik masih semangat gak untuk memuji Tuhan? Masih dong, Kak. Kalau masih semangat, berdiri lagi dong. Kita bernyanyi It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you.
persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Saat ini tiba saatnya kita mendengarkan virtual choir dari guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu GMI Sungayoran Bekasi. Selamat mendengarkan. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, semuanya ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Alam ria-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Malam, alam ria-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Baby shark, Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya dilipat yang rapi. Nanti persembahannya diberikan ke orang tua dan orang tua akan memberikan kepada gereja kita masing-masing ya. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita bernyanyi Bawalah Persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita
Kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bang Ariel. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini ya Tuhan sampai saat ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kau berkati persembahan ini ya Tuhan agar bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Kau beri berkat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Dengar dia panggil nama saya. Berdiri yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia di seluruh wilayah 2. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Salam kenal adik-adik semua. Kali ini kami berempat guru-guru sekolah minggu GMI Sungai Yordan, Bekasi akan membawakan cerita firman Tuhan. Ada saya, Ibu Pendeta Rine Siregar. Ada saya, Kak Dwi Tara Aritonang. Ada saya, Kak Yana Simanung Kalit. Ada saya, Kak Novi Panggabean. Kami akan bercerita dengan tema perumpamaan tentang anak yang hilang yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yuk, kita ikuti ceritanya. Ada seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Suatu hari, si bungsu datang kepada bapaknya untuk meminta bagian dari harta milik keluarganya. Si bungsu berkata, Bapak, aku ingin bicara sebentar. Oh, iya anakku. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bapak, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Oh, begitu. Baiklah, kalau itu menjadi keinginanmu, anakku, Bapa akan membagi-bagikan harta kekayaan kita, dan ambillah yang menjadi bagianmu. Hore, asyik. Terima kasih banyak Bapak. Bapak baik deh. si bungsu senang sekali mendapatkan harta bagiannya. Namun, hartanya itu tidak disimpannya dengan baik. Ia menjual seluruh harta miliknya, lalu pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana, ia menghabiskan semua harta miliknya dengan hidup berfoya-foya.
berpesta, belanja, berpesta lagi, belanja lagi sampai puas. Si bungsu hidup dengan sangat boros. Lalu terjadilah bencana kelaparan di negeri itu, dan si bungsu pun mulai hidup melarat. Waduh, uangku telah habis. Di sini ada bencana kelaparan pula. Duh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Nampaknya aku harus mencari pekerjaan supaya aku bisa makan. Lalu si bungsu pergi mencari pekerjaan, dan ia mendapatkan dari seorang majikan di negeri itu sebagai seorang penjaga babi. Duh, panas banget hari ini. Mana aku lapar lagi. Tapi aku belum punya uang. Aku baru bekerja dan belum mendapatkan bayaran. Apa ya yang bisa aku makan? Tidak ada makanan di sini. Yang ada hanya ampas yang menjadi makanan babi ini. Apa aku minta aja kali ya? Pak, aku lapar sekali. Bolehkah aku minta sedikit saja ampas yang menjadi makanan babi ini? Tolong, Pak! Heh, jangan ambil makanan babi itu. Nanti babi-babi ini kelaparan. Maaf, aku pun tidak bisa memberikan makanan babi ini kepadamu. Nanti majikanku marah kalau babi-babinya kekurangan makanan. Bagaimana ini? Aku lapar sekali. Tidak ada seorang pun yang memberikan makanan kepadaku. Padahal cuma ampas babi itu doang yang aku minta. Kalau di rumah bapakku, semuanya bisa aku dapatkan. Punya orang upahan yang mendapatkan makanan berlimpah-limpah. Aku menyesal sekali. Aku harus pulang ke rumah bapakku untuk mengakui kesalahanku. Kemudian si bungsu bangkit untuk kembali ke rumah bapaknya. Ia berniat untuk meminta ampun kepada bapa, dan ia merasa tidak layak sebagai anaknya. Ia ingin meminta agar bapaknya mau mempekerjakannya sebagai seorang upahan bapa. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati bapaknya, dan ia berlari mendapatkan si bungsu. Oh, anakku, engkau telah pulang kembali. Bapa senang sekali, anakku. Bapak, ampuni aku. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Tidak, anakku. Jangan berkata demikian. Bapa telah memaafkanmu. Engkau sudah kembali. Bapa senang sekali. Pelayan, tolong segera berikan jubah yang terbaik. Lalu kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan sediakan makanan serta musik dan tari-tarian. Kita harus merayakan kembalinya si bungsu ke rumah ini. Ketika pesta berlangsung, si sulung pulang ke rumah. Ia melihat ada pesta yang sangat meriah di rumahnya. Ternyata itu adalah sambutan bapaknya kepada adiknya si bungsu yang telah kembali. Hal itu membuatnya marah dan ia tidak mau masuk. Melihat hal itu, bapaknya mendatangi si sulung. Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah melanggar perintah Bapak. Namun, Bapak belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi ketika si bungsu yang sudah memboroskan semua harta kekayaan Bapak pulang, engkau menyambutnya dengan sukacita seperti ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama denganku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira.
karena adikmu yang telah hilang sudah kembali. Nah, adik-adik, kita sudah melihat video cerita firman Tuhan tadi ya. Apa pelajaran yang kita ambil dari cerita perumpamaan tentang anak yang hilang? Catat ya, yang pertama, Tuhan selalu mau mengampuni orang yang berdosa, yang mau datang kepadanya. Lalu yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Mungkin ada adik-adik yang diejek dan adik-adik bisa kembali berteman dengan mereka. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat menjadi anak-anak yang mau memaafkan ketika kami disakiti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita berdiri yuk, kita bernyanyi lagi, ada satu sobatku yang setia. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita. Sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.